pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah kita akan mempelajari bagaimana pembiasan cahaya pada lensa cembung. Bagaimana konsep pembiasan cahaya pada lensa cembung dan proses terjadinya bayangan oleh sebuah lensa cembung. Mari kalian perhatikan dan ikuti pembelajaran ini sampai selesai. Kita perhatikan sebagai teori singkat untuk lensa cembung adalah sebagai berikut. Yang pertama, lensa cembung adalah lensa yang kedua atau salah satu permukaan utamanya berbentuk cembung atau melengkung keluar. Yang kedua, memiliki dua titik fokus, yaitu titik fokus f1 dan titik fokus f2. Yang ketiga, pembiasan pada lensa cembung bersifat mengumpulkan sinar dengan istilah konvergen. Untuk lebih jelasnya, poin yang ketiga ini kita perhatikan yang berikut ini. Ini adalah merupakan sebuah lensa cembung. Ketika seberkas cahaya atau sinar datang sejajar pada lensa cembung ini, maka cahaya datang ini akan dibiaskan di belakang lensa dan mengumpul pada satu titik. Selanjutnya kita perhatikan bagian-bagian dari lensa cembung. Ini adalah merupakan sebuah gambar lensa cembung yang memiliki sumbu horizontal ini adalah sebagai sumbu utama, kemudian memiliki dua titik fokus f1 dan f2, kemudian pusat lensanya titik O, kemudian ada di sini P1, P2, ada R1, ada R2, ada angka Romawi 1, 2, 3, dan 4, dan ada angka 1, 2, 3, dan 4. Untuk lebih jelasnya mengenai gambar lensa cembung ini, kita perhatikan keterangan yang berikut ini. R1 dan R2 itu menyatakan jari-jari kelengkungan permukaan. Kemudian OF1 ya, OF1 dan OF2 menyatakan jarak titik fokus yang disebut juga dengan titik api. Kemudian OP1, OP1 dan OP2 itu menyatakan pusat kelengkungan, di mana jarak OP1 sama dengan 2 kali OF1 dan jarak OP2 sama dengan 2 kali OF2. Kemudian angka Romawi 1 ya, 1, 2, dan 3 yang berada di depan lensa, kemudian angka Romawi 4 yang berada di belakang lensa itu menyatakan ruang benda. Sedangkan angka 1, 2, dan 3 yang berada di belakang lensa dan angka 4 yang berada di depan lensa menyatakan ruang bayangan. Sesuai dengan dalil Esbaq menyatakan bahwa penjumlahan ruang benda ditambah dengan ruang bayangan itu sama dengan 5. Selanjutnya kita akan memperhatikan bagaimana sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus f1 yang disebut dengan titik fokus aktif yang berada di belakang lensa. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus di depan lensa f2 sebagai titik fokus pasif akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga adalah sinar datang melewati pusat optik lensa titik O tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Kemudian kita perhatikan persamaan umum yang berlaku pada lensa cembung. Hubungan jari-jari R dengan titik fokus F, di mana jari-jari kelengkungan itu sama dengan 2 kali jarak titik fokus. Yang berikutnya, hubungan titik fokus F, jarak benda S, dan jarak bayangan S aksen adalah 1 per fokus sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. Kemudian perbesaran bayangan yang disimbolkan dengan M adalah perbandingan harga mutlak dari S aksen per S, atau sama dengan perbandingan harga mutlak dari H aksen per H, di mana H aksen menyatakan tinggi bayangan, H menyatakan tinggi benda.